Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kalian akan melakukan pertemuan pertama, yakni pada mata pembelajaran informatika. Ya, jadi pada kelas 10 di tahun pembelajaran ini, kalian masuk ke dalam kurikulum program sekolah penggerak. Dan salah satunya di sini ada materi yang mungkin sebenarnya bukan baru ya. Ini materi informatika. Sebenarnya dulu sempat ada muncul, tapi beberapa waktu kemudian ada perubahan kurikulum dan sebagainya. Akhirnya informatika di SMA ini sempat digantikan dengan mata pembelajaran lain. Dan keberuntungan kalian dan kesempatan kali ini informatika kembali muncul karena kita sudah tahu zaman sekarang pada era globalisasi ataupun modernisasi ini, informatika memang sangat-sangat diperlukan untuk proses perkembangan sekaligus proses pemaknaan kalian pada kehidupan secara pembelajaran ataupun dalam kehidupan sosial. Baik, mata pembelajaran informatika. Di sini perkenalkanlah saya terlebih dahulu. Nama Bapak Haris Brahmaika Ditya. Kalian bisa panggil nama Bapak dengan panggilan Haris ataupun Pak Brahma. Jadi tempat tanggal lahir saya di Samarinda 20 Agustus 1997. Kebetulan pada kesempatan tahun ini saya diberikan tugas untuk mengajar agama Hindu di kelas 10, 11, dan 12. Lalu diberikan kesempatan untuk mengajar informatika di kelas 10, yaitu menjadi guru pengajar kalian. Lalu sebagai guru sejarah Indonesia di kelas 12. Baik, afdolnya sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut pada pertemuan pertama ini, kita akan sedikit membahas ya mengenai kontrak pembelajaran secara umum, secara awal materi atau awal pembelajaran ini. Jadi di sini kontrak pembelajaran kita memiliki memiliki angka atau persen yang memiliki bobot masing-masing, sehingga nanti kalian sebagai siswa memang benar-benar nilai itu terwujud karena kalian mengikuti dari bobot masing-masing yang sudah kita sepakati saat ini. Nah, dari tugas itu bobotnya adalah 40% ya. Mengapa 40%? Karena pada kondisi pandemi ini atau kondisi COVID-19 ini, pembelajaran kita ternyata masih dalam bentuk daring atau dalam jaringan, dalam bentuk virtual. Jadi kesempatan untuk mencari nilai paling banyak itu terwujudnya dalam bentuk tugas. Jadi untuk kalian para siswa baru, khususnya di kelas 10, mari kita bersama-sama bekerja sama, Bapak sebagai guru dan kalian sebagai murid, tolong betul-betul kerjakan tugasnya dengan baik. Lalu ada kehadiran online sebanyak 10%. Ya, kehadiran online itu bisa nanti absensi atau presensi melalui WA group, bisa juga melalui Google Classroom, atau bisa juga nanti melalui link yang biasanya saya share dalam bentuk Google Form. Itu bobotnya adalah 10%. Lalu bobot selanjutnya adalah keaktifan atau interaksi di grup ya, sebanyak 20%. Jadi mengapa keaktifan dan interaksi di grup itu sebanyak 20% lebih banyak gitu, karena kita sekarang berada pada situasi di mana kalian sebagai murid atau peserta didik harus bersikap mandiri dan kreatif, sehingga keaktifan kalian betul-betul juga dinilai saat nanti mungkin ada materi atau mungkin dalam tanya jawab atau sesi diskusi grup. Kalian harus betul-betul memiliki rasa aktif atau rasa keingintahuan yang lebih tinggi, sehingga proses pembelajaran di kelas itu menjadi sangat bervariasi dengan adanya keaktifan kalian gitu. Karena keaktifan kalian itu juga nanti akan mempengaruhi pola pembelajaran di kelas, supaya nanti terlihat berwarna ataupun terlihat ramainya itu ya dari keaktifan kalian sendiri, mulai dari kreativitas kalian, mulai dari rasa ingin tahunya kalian untuk memberi pertanyaan kepada guru atau pada teman-teman kalian saat diskusi grup. Lalu yang terakhir ada ujian, bobotnya sebanyak 30%. Jadi 30% ini nanti bentuk ujiannya ini mulai dari ujian ulangan harian per babnya, lalu mungkin nanti ada ulangan tengah semester, lalu ada juga ulangan akhir semester. Nah, di sini bobot ujian sebanyak 30%. Nah, nanti tetap penunjangnya sendiri juga dari tugas dan aspek-aspek lainnya gitu. Jadi walaupun nanti nilai ujian kalian tinggi, akan tetapi dari nilai tugas-tugas kalian tidak pernah kalian sampaikan atau tidak pernah kalian kumpulkan,
itu akan mempengaruhi juga dalam bentuk penilaian kalian. Nah, penilaian nilai di mapel informatika ini ya. Jadi jangan berbangga hati terlebih dahulu ketika kalian sudah melaksanakan ujian dan sebagainya, padahal kalian melalaikan kewajiban kalian dalam mengerjakan tugas, dalam absen dan sebagainya. Ya nilainya tidak bisa mencapai ketuntasan karena persenannya harus seimbang begitu. Nah, ada bentuk catatan kembali dalam proses pembelajaran kontrak informatika ini. Jika kalian memiliki kesibukan atau berhalangan untuk mengikuti pembelajaran online, kalian wajib menghubungi guru mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau misalnya pembelajaran informatika, jika kalian ada halangan ataupun apa, karena biasanya kami atau sebagai guru pengajar, kami memberikan absensi atau presensi terlebih dahulu di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Nah, di sana ada status dari kehadiran kalian ataupun izin kalian itu sudah disampaikan di awal pembelajaran. Nah, bagi siswa yang terlambat mengikuti pembelajaran atau terlambat memberikan konfirmasi, maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Mengapa? Karena jika memang mungkin kalian terkendala dari kuota atau mungkin kalian terkendala dari jaringan yang mungkin dari kondisi tempat dan sebagainya, itu seharusnya sudah bisa kalian konfirmasikan sebelum pembelajaran itu dimulai gitu. Jadi mungkin malam harinya atau beberapa jam sebelumnya kalian sudah mengecek perangkat kalian, jaringan kalian dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada alasan padahal ketiduran dan sebagainya kalian bilang itu terlambat jaringan dan sebagainya, dan itu tidak ditolerir ya. Harus disampaikan terlebih dahulu kondisi tempat kalian berada seperti apa, kondisi perangkat HP kalian seperti apa gitu ya. Jadi ini untuk kontrak pembelajaran di awal, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Semoga pada pembelajaran mapel informatika ini kalian bisa saling interaksi kepada teman-teman kalian, kepada materi, kepada guru. Semoga semuanya berjalan dengan dinamis dan lancar. Baik, untuk penugasan di mata pembelajaran informatika nanti ada berupa catatan yang kalian, karena kan ini dalam bentuk pandemi ya, dalam kondisi pandemi ini kalian harus aktif dan kreatif gitu. Jadi nanti tugas catatan atau buku catatan kalian itu setiap beberapa pertemuan atau pertemuan sekali nanti akan kami cek atau akan Bapak cek begitu. Jadi nanti akan Bapak cek setiap pembahasan yang sudah disampaikan, jangan sampai nanti tidak kalian catat atau tidak kalian rangkum poin-poin pentingnya, karena itu adalah sebagai bentuk penilaian saya sebagai guru, menilai apakah kalian memang betul-betul serius dalam belajar di mata pelajaran informatika ini. Jadi nanti dicatat setiap materi yang sudah disampaikan, poin-poin pentingnya secara rapi, secara ya tidak acak-acakan lah, bukunya harus sendiri untuk buku informatika, jangan dicampur dengan mapel-mapel lain begitu. Nah, untuk tugas ini akan dikumpulkan setiap selesai satu bab pembelajaran atau nanti sesuai dengan kesepakatan kita di kelas atau di grup WA. Jadi tugas-tugasnya wajib dikerjakan dan jangan sampai tidak dikerjakan. Dan ini nanti akan disampaikan oleh saya sebagai guru pengajar itu dalam bentuk waktu-waktu yang sudah kita sepakati, sudah diberikan pada link atau deskripsi tugas tersebut begitu. Nah, untuk mata pembelajaran informatika ini untuk semester 1 terdiri dari 5 bab pembelajaran, dan untuk semester 2 terdiri dari 4 bab pembelajaran, dan berarti totalnya selama 1 tahun itu adalah 9 bab untuk mata pembelajaran informatika. Dan untuk materi informatika ini buku sudah saya berikan linknya di grup WA kalian masing-masing. Jadi di sana disampaikan link atau unduhan buku. Jadi sudah saya kirimkan linknya itu di grup WA kalian. Itu silahkan kalian klik buku mata pembelajaran informatika untuk kelas 10, dan itu tinggal di download aja dalam bentuk PDF. Dan itu biasanya kalau di HP kalian atau perangkat kalian dalam pembelajaran itu harus ada aplikasi pembuka PDF. Jika itu tidak bisa dibuka, maka ya buku pembelajaran kalian tidak bisa kalian buka. Jadi harus menggunakan aplikasi pembuka PDF, dan bukunya ini dalam bentuk virtual ya, atau dalam bentuk e-book, elektronik buku gitu. Jadi nanti silahkan kalian download
kalian simpan di HP kalian, itu untuk pegangan kalian masing-masing sebagai siswa, dan untuk kalian pelajari pada setiap materinya itu nanti akan ada penyampaian atau materi-materi yang sudah disediakan di buku tersebut. Untuk materi informatika di semester pertama, di sini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di sini ada 5 bab. Yang bab pertama itu ada informatika dan keterampilan generik. Lalu bab kedua ada berpikir komputasional, dan bab 3 ada teknologi informasi dan komunikasi, bab 4 ada sistem komputer, dan bab 5 ada jaringan komputer dan internet. Sedangkan untuk semester 2 yang di sini ada 4 bab, yaitu ada bab 6 analisis data, lalu bab 7 ada algoritma dan pemrograman, bab 8 ada dampak sosial informatika, dan bab 9 bab terakhir ada praktikalitas bidang informatika. Ya, jadi pada pertemuan pertama kali ini, yaitu bab pertama, kita akan menemui bab informatika dan keterampilan generik. Nah, itu dari judulnya aja sudah terlihat unik ya, keterampilan generik. Apa sih itu kira-kira? Nah, jadi untuk intermezzo atau sebelum kita lanjut ke materi yang lebih inti, kalian mungkin banyak yang pernah gitu ya menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar kalian atau telepon genggam kalian gitu. Nah, jadi aplikasi permainan seperti di gambar ini saya berikan contoh permainan yang tidak asing bagi kalian ya. Di sini ada Mobile Legends. Jadi ini merupakan aplikasi permainan, salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika. Ya, jadi games ini bisa terbentuk itu karena adanya kolaborasi yang sangat kompleks ya antar tim yang saling bekerja sama dengan baik, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan harapan para tim itu. Jadi games ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, membuat sebuah games yang betul-betul kompleks, betul-betul dari karakter, dari perangkat yang digunakan agar bisa kompatibel dengan HP ini, dengan sistem operasi yang ada di game tersebut. Jadi itu terwujud karena adanya ilmu informatika juga gitu. Nah, jadi akhirnya kita lanjut pada pengertian informatika. Apakah itu yang disebut informatika? Jadi di sini kita kutip saja langsung dari buku pembelajaran kalian di elektronik buku kalian. Di sini informatika adalah bidang ilmu ya mengenai studi atau pembelajaran dan perancangan serta pembuatan sistem komputasi, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi informatika itu bukanlah sesuatu yang sangat sederhana ya, tapi tentang ilmu atau sebuah pembelajaran yang di dalamnya ada sebuah rancangan dan pembuatan sistem komputasi atau sistem komputer begitu. Dan di situ di dalam informatika ada prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar perancangan terbentuk informatika itu. Nah, istilah informatika kalau secara umum itu sepadan juga dalam istilah bahasa Inggrisnya, itu disebut dengan informatics, computing atau computer science. Nah, jadi ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris ini sering kita dengar sih dalam bentuk daring seperti ini ya. Dan informatika ini mencakup pemodelan dari komputasi gitu. Jadi di sini kita ambil lagi, saya kasih cetak tebal, pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer gitu. Jadi komputasi dan aplikasi gitu. Informatika ini cakupannya ya seputaran itu ya. Dan untuk berpikir komputasional ini ya seperti tadi disampaikan ya, berpikir komputasional ya tadi di awal itu merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Jadi nanti kita diharapkan ketika kalian belajar informatika, kalian harus dasar dari pembelajaran informatika adalah berpikir komputasional. Ya, jadi berpikir komputasional itu di dalam pembelajaran ini kita dalam proses berpikir kita tidak hanya mengedepankan pembelajaran dalam diri kita saja, tapi juga ada pembelajaran di luar diri kita.
yaitu adanya perangkat keras ya, lalu ada perangkat lunak, dan menalar atau mengkritisi tentang sebuah sistem atau persoalan yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bukan hanya komputer saja, tapi kalian juga sebagai seorang peserta didik atau siswa juga wajib atau bisa berpikir secara komputasional. Nah, model berpikirnya ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis. Jadi nanti tidak hanya tentang teori saja, tapi kita akan juga kita iringi atau kita selingi dengan sebuah praktik gitu. Nah, dari praktik-praktik ini nanti ada teknik-teknik untuk menganalisis, untuk memodelkan dan memecahkan persoalan. Nah, jadi pembelajaran informatika ternyata tidak hanya berkutat pada sebuah gadget ya, tidak hanya berkutat pada sebuah gadget, handphone, tablet, dan laptop ataupun komputer. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga bisa berpikir secara komputasional dalam wujud informatika ini gitu. Nah, kita sekarang berada pada industri 4.0 atau 4.0. Nah, jadi manusia saat ini berada pada era industri 4.0 atau 4.0. Di sini nanti akan Bapak berikan video ya, nanti silahkan videonya itu disimak. Di situ akan ada penjelasan mengenai industri 4.0 atau 4.0. Di situ ada nanti pengenalan dari awal industri pertama masuk, dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0, dan itu nanti silahkan disimak dan diperhatikan betul-betul, dicatat poin-poin pentingnya sehingga kalian bisa mengetahui manakah proses perjalanan kita sampai pada era yang sangat maju saat ini, era digitalisasi, modernisasi, dan globalisasi. Nah, di sisi lain kalian juga harus mengenal sekarang masyarakat kita disebut dengan masyarakat 5.0 atau society 5.0, society 5.0 atau society 5.0. Di sini nanti akan ada penjelasan lagi terkait masyarakat 5.0 atau society 5.0 ini. Itu sudah saya sampaikan atau sudah saya berikan video, silakan nanti kalian klik linknya yang ada di Google Classroom. Bisa nanti kalian simak video-videonya, lalu nanti akan kalian tulis poin-poin pentingnya, catat poin-poin pentingnya sehingga kalian bisa mengetahui atau menyimak dari setiap materi yang sudah disampaikan. Ya, jadi di dalam Google Classroom kalian, di situ ada saya share video materi, sekaligus nanti juga akan saya share link tugasnya. Silahkan videonya itu dilihat dan diperhatikan, disimak, lalu nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan materi dan video tersebut. Jadi silahkan selanjutnya nanti kalian buka Google Classroom masing-masing, nanti akan tertera linknya di sana. Ya, jadi mungkin cukup saja sampai di sini untuk pertemuan pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan dicek Google Classroom-nya masing-masing, dicek di sana linknya ada, di sana ada link materi dari YouTube, ada link materi dari Google Formulir, jadi silahkan dicek masing-masing Google Classroom-nya. Jika kalian ada pertanyaan terkait informatika ataupun pembelajaran materi hari ini, silahkan disampaikan, bisa di kolom komentar pada materi Google Classroom, ataupun bisa kalian sampaikan pada grup WA atau bisa japri secara langsung kepada saya. Jadi cukup pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehat selalu, salam super luar biasa.